Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita masih berada di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan tentunya juga kita harus menjaga semangat belajar kita ya. Oke, langsung saja kita ke materi matriks mengenai determinan matriks yang berordo 2x2. Nah, ini ordo 2x2 ini mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Dan untuk matriks yang 3x3 ini mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang determinan matriks. Oke, misalkan saja kita mengambil matriks A dengan entry A, B, C, dan D. Nah, determinan matriks A itu dapat dituliskan det A sama dengan mutlak A sama dengan mutlak A, B, C, D sama dengan A dikali D dan dikurangi B kali C. Kita langsung saja ke contohnya. Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk di kantin sekolahnya. Tak lama kemudian, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Nah, Siti ini menantang Amir untuk menentukan berapa sih harga satu porsi ayam penyetnya dan berapa satu porsi satu harga es jeruk per gelasnya. Nah, jika Siti itu membayar semuanya, pesanan semuanya sebesar 70.000 dan Benny itu membayar semuanya sebesar 115.000. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita mempunyai alternatif penyelesaian. Nilai X dan Y dapat ditulis menjadi matriks. Nah, tulisannya itu seperti ini. Jika kita mencari X, maka yang baris pertama, yang X ini diganti dengan nilai yang harus dibayar tadi oleh Siti dan Benny, yaitu 70.115. Kemudian dibagi dengan det dari matriks A. Nah, sekarang kita kalikan 70.000 dikali 3, hasilnya 210. Dan dikurangi 2 dikali 115, hasilnya 230. Kemudian dibagi dengan determinan matriks A, hasilnya 3 kali 3 sama dengan 9, dikurangi 2 kali 5, 10. Nah, dari hasil perkalian tadi dan dikurangkan, hasilnya adalah negatif 20.000 dan dibagi dengan negatif 1, hasilnya 20.000. Jadi satu porsi ayam penyet itu harganya 20.000. Untuk sekarang yang Y, kalau kita mencari Y, maka yang diganti adalah kolom kedua, yaitu kolom Y, diganti dengan harga yang dibayarkan oleh Siti dan Benny tadi. Nah, sekarang kita mencari det-nya. 3 dikali 115 hasilnya 345 dan dikurangkan 70 dikurangi 5, hasilnya 350. Dan kalau yang bawah ini sama kayak tadi yang X. Kita mencari determinan dari matriks A, yaitu 9 dikurangi 10. Nah, hasil dari operasi tadi menghasilkan negatif 5.000 dibagi negatif 1 dan hasilnya 5.000. Jadi satu gelas es jeruk hasilnya satu gelas jeruk harganya itu 5.000. Nah, dapat disimpulkan dari permasalahan tadi, harga ayam penyet satu porsi adalah 20.000 dan harga es jeruk satu gelasnya itu 5.000. Kalau sekarang ini kita membahas metode Sarus. Metode Sarus ini digunakan untuk mencari determinan yang mempunyai ordo 3x3, yang mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Nah, caranya itu dengan ini, det A sama dengan, nah ini seperti matriks entry biasanya, terus ditambah 2 kolom lagi, yaitu kolom pertama dan kolom kedua ditulis lagi di sebelah kanan sini. Lalu caranya menghitung adalah diagonal utama ini dikalikan A11, A22, A33 ini itu ditambah. Nah, selanjutnya A12, A23 dan A31 itu juga ditambah. Kemudian ini juga ditambahkan A13 dikali A21 dikali A32 ini juga ditambahkan. Kemudian untuk diagonal yang berwarna hijau ini kita kurangkan. Caranya sama, yaitu mengalikan A13, A22 dan A31. Kemudian dikurangkan, kemudian kita mengalikan kayak tadi yang diagonal ini tadi. Nah, dikalikan A11, A23, A32 itu dikalikan, kemudian dikurangkan dengan A12, A21 dan A33. Caranya seperti itu kalau metode Sarus. Jadi intinya itu ditambahkan 2 baris di kanannya.
Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Agen perjalanan Sumatera Holiday menawarkan paket perjalanan ke Danau Toba, yaitu untuk menginap di Ina Praparapat Hotel, transportasi ke tiap tempat wisata dan makan di Singgalang restoran. Paket perjalanan yang ditawarkan yaitu paket 1 terdiri 4 malam. 4 malamnya itu menginap dan 3 tempat wisata dan 5 kali makan dengan biaya Rp2.030.000. Untuk paket yang kedua, dengan 3 malam menginap, 4 tempat wisata dan 7 kali makan dengan biaya Rp1.790.000. Untuk paket yang ketiga, dengan 5 malam menginap, 5 tempat wisata dan 4 kali makan dengan biaya Rp2.500.000. Berapakah sih biaya sewa hotel tiap malam, transportasi, dan makan? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita mempunyai alternatif, yaitu dengan cara yang pertama itu memisalkan terlebih dahulu. Biaya sewa hotel itu dimisalkan dengan X, dan biaya untuk transportasi dimisalkan Y, dengan biaya makan dimisalkan Z. Nah, ini dapat dilihat pada tabel ini. Terdapat paket 1, paket 2, dan paket 3. Nah, ini sudah diisi dari sewa hotel. Paket 1 itu 4 malam. Nah, seterusnya sampai makan pada paket 3 itu 4 kali makan. Biaya totalnya juga sudah dituliskan seperti pada tabel ini. Selanjutnya, kita memodelkan dalam bentuk matriks. Nah, ketika dimodelkan dalam bentuk matriks, bentuknya seperti ini. Mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Ini matriks A, dan X, Y, Z ini merupakan yang kita cari, yang kayak sewa hotel per malamnya, makannya berapa kali. Nah, itu. Terus untuk yang ini pembayarannya itu berapa. Ketika kita paket 1 berapa, paket 2 berapa, dan paket 3 berapa. Nah, ini sudah dituliskan seperti ini. Nah, ini biasanya dinotasikan dengan B1, B2, dan B3. Kalau ini A11, A12, A13. Nah, seperti matriks biasanya. Selanjutnya, determinan untuk matriks di atas. Nah, terlebih dahulu kita mencari matriks determinan dari matriks A. Sudah diketahui matriks A memiliki entry 9 entry ini. Lalu kita mencari determinan A dengan cara menambah 2 kolom yang di kanan, yaitu pada kolom 1, kolom 2 itu ditambahkan di kanannya sini. Oke, terus langsung saja kita kalikan diagonal utamanya ini 4 dikali 4 dikali 4, terus ditambahkan dengan 3 dikali 7 dikali 5, kemudian ditambahkan lagi dengan 5 dikali 3 dikali 5. Kemudian untuk diagonalnya yang ke kiri ini dikurangkan. Nah, 5 dikali 4 dikali 5, lalu dikurangkan lagi dengan 4 dikali 7 dikali 5, kemudian dikurangkan lagi dengan dengan diagonal yang ke kiri yang ketiga, yaitu 3 dikali 3 dikali 5, dan hasilnya negatif 32. Sama seperti yang matriks berodo 2 tadi, kalau kita mencari X, berarti yang diganti pada kolom X ini adalah diganti dengan harganya B1, B2, B3 tadi. Nah, untuk Z-nya juga sama. Caranya tadi hasilnya kan negatif 32, jadi dituliskan di sini negatif 32. Untuk yang ini caranya sama seperti yang mencari Z, dengan cara menambahkan kolom pertama dan kolom kedua ini di kanannya. Dan kalau di sini menghasilkan negatif 12.800 dibagi negatif 32, dan hasilnya 400.000. Nah, ini menandakan bahwa kan X tadi dimisalkan biaya sewa hotel. Jadi biaya sewa hotelnya itu harganya 400.000. Dan sekarang yang kedua Y, yaitu mencari biaya transportasi. Nah, ketika kita mencari Y, maka yang diganti adalah kolom Y, yang kolom kedua. Caranya sama seperti tadi, kita tambahkan dua kolom, lalu dioperasikan seperti tadi dengan cara metode Sarus. Terus untuk yang bawahnya ini dicari dengan cara juga ditambahkan 2 kolom di sini dan menghasilkan ini negatif 1.920.000 dibagi dengan negatif 32, dan hasilnya adalah 60.000. Jadi untuk biaya transportasinya itu adalah 60.000. Dan ketika kita mencari Z, maka yang diganti adalah Z-nya. Kemudian untuk menentukan Z-nya, kita tambahkan 2 kolom di kanannya, yaitu kolom pertama dan kolom kedua ini, lalu kita operasikan dengan cara Sarus, terus dibagi dengan determinan matriks A.
Caranya sama, yaitu dengan menambahkan 2 kolom di kanannya, lalu dioperasikan dan menghasilkan negatif 1.600 dibagi negatif 32 dan hasilnya itu 50.000. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa biaya hotel setiap malam itu adalah 400.000 dan biaya transportasinya itu 60.000 dan untuk biaya makannya itu 50.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat determinan. Yang pertama, misalkan matriks A dan matriks B berordo M dikali M, dengan M elemen bilangan asli. Jika det A sama dengan ini mutlak A dan det B sama dengan mutlak B, maka matriks AB itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Contohnya diketahui matriks A dan matriks B seperti ini. Matriks A ada 4 elemen dan matriks B itu ada 4 elemen juga. Nah, sekarang kita menunjukkan bahwa kita membuktikan bahwa mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Apakah sama? Nah, untuk membuktikan ini, sebelumnya kita harus menentukan determinan AB terlebih dahulu, yaitu dengan cara A dikali B. Nah, langsung saja kita kalikan matriks A dengan matriks B. Caranya adalah mengalikan seperti yang pertemuan yang sebelumnya sudah saya jelaskan caranya. Nah, dan ini menghasilkan 4 entry juga, yaitu 19, 28, 20, dan 28. Dengan matriks A kali B tersebut kita peroleh mutlak A kali mutlak B sama dengan, nah ini kita mencari determinannya. 19 dikali 28 dikurangi dengan 28 dikali 20. Nah, ini menghasilkan negatif 28. Sekarang kita bandingkan dengan nilai mutlak A dikali mutlak B, apakah sama dengan mutlak A dikali B. Matriks A-nya sama, yaitu memiliki 4 elemen. Terus maka determinan dari A ini adalah caranya mencari det A ini 4 dikali 6 dikurangi 5 dikali 2 dan hasilnya adalah 14. Dan selanjutnya kita mencari determinan dari matriks B, yaitu dengan cara mengalihkan 1 dikali 4 dikurangi 2 kali 3. Nah, hasilnya itu negatif 2. Nilai matriks mutlak A dan mutlak B sama dengan 14 dikalikan dengan negatif 2 dan hasilnya 28. Jadi ini menandakan bahwa benar mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Jadi sifat yang tadi, sifat yang mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B itu terbukti. Sekarang untuk sifat yang kedua, misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli. Jika determinan A sama dengan mutlak A dan determinan A transpose sama dengan mutlak A transpose, maka mutlak A sama dengan mutlak A transpose. Contohnya, kita mengambil matriks A dengan ordo 2x2 ya. Dan matriks transpose dari matriks A adalah, nah, sekarang kita mencari transpose dari matriks A terlebih dahulu. Matriks A transpose adalah, kan ini baris pertama 3, 4. Nah, untuk matriks A transpose menjadi 3, negatif 2. Dan untuk baris kedua, 4, negatif 1. Setelah itu kita cari determinan dari A transpose. Caranya dengan 3 kali 1 dikurangi negatif 2 dikali 4. Nah, hasilnya itu 5. Dan untuk sifat yang ketiga, misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli. Jika determinan A sama dengan mutlak matriks A itu sendiri dan det A inverse sama dengan A inverse, maka A inverse itu sama dengan seper mutlak A. Nah, kan inverse itu kebalikan. Jadi kalau matriksnya itu matriks A, maka kalau A inverse kan hasilnya menjadi matriks seper matriks A gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.